SBM 1903014 dari jurusan Perbankan Syariah kelas D, mata kuliah Pasar Modal dan Pasar Uang Modal Syariah. Di sini saya akan menyimpulkan materi dari kelompok 4 mengenai teori pasar modal dan pembentukan portofolio. Yaitu yang pertama ada teori pasar modal. Teori pasar modal merupakan suatu tempat yang mempertemukan antara penawaran dengan permintaan dana dalam waktu jangka panjang. Kemudian ada jenis-jenis pasar modal, yaitu ada pasar sekunder, pasar ketiga, dan pasar keempat. Kemudian yang kedua ada teori portofolio. Teori portofolio merupakan bidang ilmu yang khusus mengkaji tentang bagaimana cara yang dilakukan oleh seorang investor untuk menurunkan risiko dalam berinvestasi secara seminimal mungkin. Kemudian materi yang ketiga ada diversifikasi atau pembentukan portofolio. Merupakan cara yang efektif untuk mengurangi resiko investasi saham dalam jangka waktu panjang. Kemudian materi yang keempat ada kurva indifferent. Kurva indifferent merupakan dalam mikroekonomi, artinya kurva yang menggambarkan hubungan selang dua bundel barang. Kemudian materi yang kelima ada kumpulan dan portofolio yang efisien. Maksudnya, portofolio efisien merupakan portofolio dengan return tertinggi pada resiko tertentu atau portofolio dengan resiko terendah pada return tertentu. Kemudian, untuk memilih portofolio optimal dengan aset keuangan menggunakan analisis Markowitz, yaitu ada mengidentifikasi dan memilih portofolio dengan baik. Yang selanjutnya ada kurva efisien Fronter, yang merupakan portofolio yang memaksimumkan tingkat return pada risiko tertentu. Selanjutnya ada return dan risiko. Return merupakan pengembalian keuangan, yang artinya uang yang dihasilkan atau hilang dari investasi selama beberapa periode waktu. Sedangkan risiko merupakan besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan dengan tingkat pengembalian aktual. Materi selanjutnya ada varians dan standar deviasi. Merupakan ukuran jumlah variasi atau dispersi dari sekumpulan nilai. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada covariance. Covariance merupakan ukuran tentang dua variabel random yang dimana dia mengalami perubahan bersama-sama. Kemudian ada korelasi. Korelasi ini merupakan salah satu bentuk serta ukuran dengan memiliki beberapa variabel yang ada dalam hubungan yang memakai kata dari korelasi positif. Jenis-jenis dari korelasi ini ada 3. Yang pertama ada korelasi sederhana, korelasi parsial, dan korelasi ganda. Materi selanjutnya yang terakhir yaitu adanya portofolio optimal. Portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih investasi dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien. Selanjutnya saya akan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu jelaskan arti dari jenis-jenis pasar modal. Jenis-jenis dari pasar modal itu ada 4. Yang pertama ada pasar perdana, yaitu merupakan penawaran saham dari perusahaan yang menerbitkan saham kepada pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak sebelum saham tersebut dipasarkan di pasar sekunder. Kemudian jenis pasar modal yang kedua ada pasar sekunder. Pasar sekunder ini merupakan sebagai pedagang saham setelah melewati masa penawaran pada pasar perdana. Yang ketiga ada pasar ketiga, itu merupakan suatu sistem perdagangan efek yang terorganisasi di luar bursa efek resmi di dalam bentuk pasar sekunder yang dialur dan dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan. Kemudian ada jenis pasar yang keempat, itu bentuk perdagangan efek antar pemodal, dengan kata lain merupakan pengalihan saham dalam satu pemegang saham ke pemegang lainnya tanpa melalui perantara perdagangan efek.
Pertanyaan yang kedua yaitu apa manfaat dari menggunakan pasar modal bagi investor dan masyarakat. Jadi manfaat investor bagi investor dan masyarakat itu ada 4. Yang pertama, bisa dapat banyak uang, yang dimana keuntungannya ini dia didapat berupa dividen yang kadang dapat terbilang besar, akan tetapi ketika nilai jualnya meningkat di pasar modal, maka dia akan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Kemudian manfaat yang kedua, dia bisa banyak alternatif investasi. Jadi maksudnya itu dia keberadaan investasi pasar modal dengan beragam jenisnya ini semakin memberikan banyak alternatif dalam berinvestasi. Jika akan berinvestasi untuk kebutuhan jangka panjang, maka investasi pasar modal ini dia bisa menjadi sarana yang tepat dengan keuntungan yang cukup bagus. Manfaat yang ketiga yaitu dia bisa dengan modal kecil. Jadi jika kita memilih investasi berupa properti atau tanah yang mengharuskan modal awal yang besar, akan tetapi investasi pasar modal jika mendapat anggapan serupa, akan tetapi sejumlah investasi pasar modal ini dapat dilakukan dengan modal awal yang tidak terlalu besar. Kemudian manfaat yang keempat, adanya membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Jadi pergerakan di pasar modal ini dia dapat menjadi pendorong perkembangan industri lain. Hal ini disebabkan karena adanya penawaran umum dari emiten tidak dapat diselesaikan sendiri oleh perusahaan emiten karena prosesnya yang kompleks. Kemudian pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, yaitu bagaimana sih kita dapat menilai preferensi resiko seorang investor dengan menggunakan kurva indifferent. Jadi, preferensi investor menentukan pilihan portofolio investor terhadap resiko yang terdapat di dalam kurva indifferent. Ditunjukkan oleh kurva utilitas investor. Pilihan investor akan berada pada A titik persinggungan antara kurva utilitas investor dengan garis permukaan efisien. Pilihan portofolio investor akan semakin mendekati aset bebas resiko. Demikian pula semakin agresif seorang investor berarti dia semakin berani menanggung resikonya, sehingga pilihan portofolionya akan semakin mendekati portofolio pada aset beresiko. Sekian pertanyaan dari saya dan menjawab pertanyaan dan serta menyimpulkan materi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.